Pemahaman bahwa satu tahun terdiri dari 12 bulan telah menjadi konsep dasar dalam perhitungan waktu di sebagian besar budaya. Namun, asal-usul dari pemikiran ini melibatkan perjalanan sejarah dan perkembangan peradaban manusia yang menarik untuk diungkap. Pemahaman awal tentang waktu. Perhitungan waktu merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno. Awalnya, manusia menggunakan siklus alam seperti pergerakan matahari dan bulan untuk memahami waktu. Pergerakan bulan membentuk dasar untuk konsep bulan dalam perhitungan waktu. Dasar kalender dalam peradaban kuno. Pendekatan pertama untuk mengukur waktu dalam kalender didasarkan pada pergerakan matahari dan bulan. Bangsa-bangsa kuno seperti Sumeria, Mesir, dan bangsa-bangsa di Asia serta Amerika menggunakan kalender berdasarkan observasi astronomi untuk menetapkan siklus waktu. Kalender bulan dalam peradaban awal. Pada awalnya, kebanyakan peradaban menggunakan kalender bulan karena siklus bulan terlihat jelas dan terukur. Satu bulan adalah periode waktu yang membutuhkan waktu untuk bulan kembali ke posisinya di langit yang sama, sekitar 29,5 hari. Penyatuan kalender matahari dan bulan. Kemudian, muncul usaha untuk menyatukan pengukuran waktu berdasarkan matahari dan bulan. Ini penting karena tahun matahari yang memiliki 365 hari, tidak sepenuhnya cocok dengan jumlah hari bulan yang memiliki 354 hari dalam setahun. Siklus musim memainkan peran penting dalam penetapan waktu satu tahun dalam banyak kalender yang digunakan di seluruh dunia. Perubahan musim yang berkaitan dengan pergerakan matahari dan sumbu bumi memberikan fondasi untuk konsep tahun. Peran utama siklus musim dalam penetapan lama satu tahun. Siklus musim mempengaruhi suhu dan kondisi cuaca di berbagai wilayah bumi. Musim panas terjadi ketika belahan bumi yang sama cenderung lebih dekat ke matahari, sementara musim dingin terjadi ketika belahan bumi tersebut menjauh dari matahari. Perubahan musim mempengaruhi pola pertanian, pertumbuhan tanaman, dan siklus hidup hewan. Manusia secara historis menggunakan siklus musim untuk menentukan waktu untuk bercocok tanam, panen, atau perayaan-perayaan kultural. Hubungan siklus musim dengan kalender. Penetapan kalender dan tahun dalam kebanyakan budaya dan sistem kalender tradisional seringkali berdasarkan siklus musim. Beberapa kalender tradisional, seperti kalender Tionghoa atau Hindu, mengaitkan awal tahun dengan siklus musim atau posisi matahari. Siklus musim merupakan landasan alami untuk konsep tahun dalam banyak kalender di dunia. Perubahan dalam posisi bumi terhadap matahari memberikan dasar bagi perubahan musim yang konstan. Sejarah pengamatan dan pengalaman manusia dengan siklus musim telah menjadi faktor penting dalam penetapan waktu tahunan yang kita gunakan saat ini. Pada masa lalu, beberapa peradaban menggunakan pengamatan siklus alam untuk menetapkan waktu satu tahun. Salah satu metode yang digunakan adalah mengacu pada periode dari satu musim dingin ke musim dingin berikutnya sebagai satu tahun. Perubahan yang dramatis dalam cuaca dan lingkungan selama periode ini menjadi titik referensi untuk menentukan rentang waktu satu tahun. 12 purnama dan satu tahun. Dalam beberapa peradaban, pengukuran waktu juga dilakukan dengan melihat siklus bulan atau fase bulan purnama. Diketahui bahwa siklus dari satu musim dingin ke musim dingin berikutnya telah terjadi 12 siklus bulan purnama. Hubungan antara 360 hari dan 12 bulan. Dalam beberapa kasus, teramati bahwa rentang waktu dari satu musim dingin ke musim dingin berikutnya sekitar 360 hari. Jumlah ini mendekati jumlah hari yang dibutuhkan untuk 12 bulan lunar dengan setiap bulan sekitar 29,5 hari,
yang mencapai total sekitar 354–355 hari dalam satu tahun. Pembagian satu tahun menjadi 12 bulan. Karena ada korelasi antara jumlah hari dalam satu siklus dari satu musim dingin ke musim dingin berikutnya dengan jumlah bulan lunar yang berjumlah 12 bulan, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membagi waktu satu tahun menjadi 12 bulan. Peradaban masa lalu menggunakan pengamatan siklus alam, seperti perubahan musim dan fase bulan, untuk menetapkan unit waktu seperti tahun dan bulan. Pengamatan bahwa 12 siklus bulan purnama mendekati periode dari satu musim dingin ke musim dingin berikutnya menjadi dasar bagi beberapa peradaban untuk mengartikan tahun dalam 12 bulan. Ini menggambarkan betapa observasi alam menjadi landasan utama dalam menetapkan waktu dalam sejarah manusia. Kontribusi bangsa Mesir dan kalender lunisolar. Peradaban Mesir kuno adalah salah satu dari banyak peradaban yang berkontribusi pada konsep kalender. Kalender mereka adalah kalender lunisolar, yang menggabungkan siklus bulan dengan tahun matahari. Mereka menggunakan 12 bulan, masing-masing sekitar 29,5 hari, dan menambahkan 5 hari di akhir tahun sebagai waktu untuk festival-festival. Pengaruh Romawi dan kalender Gregorian. Peradaban Romawi juga memiliki kalender yang berbasis bulan, yang awalnya terdiri dari 10 bulan. Romawi kuno merupakan salah satu peradaban yang memberikan kontribusi besar terhadap penetapan 12 bulan dalam satu tahun. Kalender Romawi awal terdiri dari 10 bulan, tetapi kemudian Julius Caesar memperkenalkan kalender Julius yang terdiri dari 12 bulan dan menetapkan tahun dengan 365 hari. Konsep bahwa satu tahun terdiri dari 12 bulan memiliki akar yang dalam sejarah peradaban manusia. Dari kontribusi berbagai peradaban kuno hingga penyempurnaan oleh peradaban modern, pemahaman ini menjadi dasar bagi cara kita memahami dan menghitung waktu dalam kehidupan sehari-hari. Seiring evolusi peradaban dan pengetahuan manusia, konsep ini tetap menjadi pilar dalam pembagian waktu yang kita kenal saat ini.